Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini saya ingin ngobrol sedikit sama teman-teman. Tapi lagi-lagi saya berharap sekali agar mudah-mudahan obrolan yang singkat ini ada manfaat yang besar dunia akhirat untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Kita pernah nggak memikirkan tentang makanan atau junk food? Makanan junk food, bukan atau ya, tapi makanan junk food. Jadi siap saji yang sepertinya enak, banyak pilihannya, tetapi tidak berguna, bahkan menjadi sampah untuk tubuh kita, kayak gitu. Sama halnya dengan jangan sampai kita itu hidup mencari ilmu apa saja, ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu kehidupan. Kita itu belajar setiap harinya, karena memang hidup itu sebenarnya adalah pembelajaran ya. Kita ini di bangku sekolah dalam kehidupan yang tanpa kursi seperti itu. Tapi ternyata hasil dari pembelajaran kita itu sia-sia atau tidak ada gunanya. Tolak ukur sia-sia atau tidak ada gunanya itu bisa kita lihat dari, misalnya, contoh, kita belajar ilmu agama. Kita diberikan suri tauladan, dalam hal ini Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana cara beliau dalam menyikapi banyak permasalahan, banyak hal-hal yang harus diselesaikan dalam kehidupan seperti itu. Tetapi kita hanya mencari ilmunya saja dan membicarakan ilmunya, tetapi tidak benar-benar melakukannya, bahkan enggan untuk melakukannya. Contoh yang paling ringan misalnya, cara kita berbuat, bertindak, berperilaku, bermuka, berwajah yang seperti apa kepada sesama manusia saja. Hal yang seperti itu kita belum mampu atau tidak mau melakukan seperti itu. Jadi sering kan kita tahu surah Abasa, bagaimana saat Rasulullah SAW bermuka masam saja langsung ditegur sama Allah dengan surat Abasa. Bagaimana kita yang katanya sudah belajar ilmu agama banyak sekali, bahkan detailnya ya, fikihnya dan lain sebagainya kita pelajari. Alhamdulillah kalau bisa detail seperti itu dan lengkap seperti itu, memang itu yang kita harapkan sebagai seorang mukmin. Tapi hal yang mungkin simple dan sederhana aja kita nggak mau, bukan nggak mampu. Kalau bilang nggak mampu salah, karena kita misalnya senyum, kita aja punya bibir, kita nggak mampu senyum. Mata yang kita diberikan kelembutan dengan mata untuk memahamkan, sebenarnya mata itu kan diberikan Allah untuk memahamkan isi hati. Bagaimana caranya, walaupun kita mungkin lagi membahas sesuatu yang berat, tetapi kalau kita bermata teduh, memahamkan orang, terus memandang orang dengan rasa yang baik, pasti orang itu akan juga merasakan resonansi kita. Tetapi tak jarang kita bermuka masam, matanya melalak kayak gitu ya, nggak enak jika dipandang orang. Wajah kita sinis misalnya, seperti itu. Tetapi itu hal yang fitrah juga, karena saya sendiri juga pernah di fase itu, melakukan itu, karena kita masih manusia. Makanya pembedanya dengan yang sudah berilmu tadi, kita berusaha menerapkan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita sendiri. Public speaking itu untuk apa? Untuk agar orang lain juga mendengar, bukan menuruti kita loh. Kita tidak wajib dituruti oleh orang lain, karena semua orang itu akan mempunyai persepsinya masing-masing, walaupun tujuannya sama. Tetapi bagaimana agar kata-kata kita itu bisa juga didengar orang dengan nyaman kayak gitu. Maka mudah-mudahan semua pendidikan pembelajaran kita itu dapat membawa kita ke arah yang lebih baik, membuat tindakan kita menjadi lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata sesama makhluk manusia kayak gitu ya. Terus juga pendidikan yang selain ilmu agama kayak gitu,
mudah-mudahan juga bisa diimplementasikan secara benar. Misalnya kita kuliah akademis, kita belajarnya A sampai Z, tapi tidak kita implementasikan. Yang kita implementasikan di keseharian pekerjaan kita justru sesuatu yang hanya mau-maunya kita aja. Kita maunya begini, kita implementasikan begini. Padahal kita tahu tolak ukur atau standarnya yang seharusnya. Kita tahu bila terjadi gap seperti ini akan terjadi permasalahan yang atau trouble yang seperti itu. Tapi kita nggak mau mengerti karena ego. Maka salah satu yang bisa menghancurkan diri manusia adalah ego. Ego itu adalah keinginan pribadi untuk mencapai kepentingan pribadi manusia itu sendiri. Maka mudah-mudahan di pagi hari ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan diri teman-teman agar tidak menjadi orang yang egois. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati kita dalam keberkahan, dalam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.